Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Wah, senang sekali kakak bisa ketemu sama adik-adik kelas D, kelas E, dan kelas Ture. Gimana kabarnya? Udah lama nih kita udah gak ketemu, berapa bulan ya kak kita gak ketemu? 3 bulan, wah masih ingat gak nama kakak? Kakak namanya siapa coba? Siapa? Betul, nama kakak Kak Jane. Nah, sebelah kanan kakak ada namanya Kak Jeffrey. Sebelah kiri kakak Kak Jevon. Masih pada ingat gak sama muka-muka kakak nih? Walaupun 3 bulan masih tetap ingat kan? Ya, nah walaupun kita udah 3 bulan di rumah, apa aja sih kerjaan kita selama 3 bulan? Makan, tidur, belajar, main, terus ulangi lagi deh ke makan, tidur. Nah kita ulangi terus. Bosan gak adik-adik? Tapi gak apa-apa, walaupun bosan kita tetap harus bersyukur. Karena kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan papa mama, masih diberikan makanan enak, tempat tinggal yang luar biasa. Ya, nah sekarang kita mau nyanyi satu lagu, nyanyian syukur. Selamat pagi, aku bernyanyi bersama mentari, menyambut hari yang indah ini. Aku bernyanyi, aku bersyukur atas semua yang baru, lagi atas semua berkat yang telah Kau beri. Terima kasih Tuhan atas indah hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, ku berdoa dan ku nyanyikan nyanyian syukurku. Selamat pagi, aku bernyanyi bersama mentari, menyambut hari yang indah ini. Aku bernyanyi, aku bersyukur atas semua yang baru, lagi atas semua berkat yang telah Kau beri. Terima kasih Tuhan atas indah hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, ku berdoa dan ku nyanyikan nyanyian syukurku. Nah, kita mau memulai hari ini, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi ya Bapa. Terima kasih untuk Engkau sudah mengumpulkan kami, walaupun kami berada di rumah masing-masing, tapi kami bersyukur kami boleh mengikuti kebaktian hari ini. Kami mau mendengar firman Tuhan, kami mau memuji nama-Mu, dan kami mau melakukan aktivitas. Pimpin kami Tuhan sepanjang kebaktian ini, agar kami bisa terus menikmati kehadirat Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, gimana adik-adik? Adik-adik hari ini masih tetap bersyukur kan? Sekarang kita mau nyanyi satu lagu. Lagunya itu yang pakai gerakan supaya kita tetap bergerak. Jadi kita bukan tim rebahan lagi. Sekarang kita mau bergerak ya. Judul lagunya Dalam-dalam Kasih-Mu Bapa. Nah, walaupun adik-adik nggak tahu lagunya, kita belajar ya sama-sama. Yuk. Dalam
Juru selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Ya, adik-adik, sekarang saatnya kita mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu, Mari Masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Dalam sikap berdoa, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami. Kami mau belajar untuk mendengar firman-Mu dengan lebih baik. Kami mau fokus, kami mau mendengarkan firman-Mu agar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Pimpin kami ya Tuhan, dan pimpin kakak GSM yang akan membagikan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tadi sudah bernyanyi kan bersama Kak Jen, Kak Siska, harap semuanya sudah bersuka cita. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Siapin Alkitabnya ya. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 40. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Matius 25 ayat 31 sampai 40. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambingnya di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku."
Maka orang-orang itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Sebelum kita lanjutkan, yuk kita nonton video dulu yuk. Adik-adik sudah lihat kan videonya? Nah, ini ada gambarnya nih. Menurut adik-adik, kegiatan apa sih itu? Oh iya, benar sekali. Itu kegiatan pengecekan suhu badan. Saat ini, kemanapun kita akan pergi, suhu badan kita akan dicek. Contohnya, waktu kita ikut mama berbelanja ke supermarket. Pasti sebelum masuk ke supermarket, dicek suhu badan kita. Kalau suhu badannya 36 derajat Celcius, pasti kita boleh masuk. Tapi kalau suhu badan kita 37 derajat Celcius, kita tidak diperkenankan untuk masuk ke supermarket. Dari situ kita bisa lihat seorang satpam akan memilah dan memisahkan mana orang yang diperbolehkan untuk masuk ke supermarket dan orang yang tidak diperkenankan. Sama halnya dengan cerita hari ini. Nah, tema hari ini mengenai penghakiman terakhir. Apa sih penghakiman terakhir itu? Penghakiman terakhir itu adalah kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Terus buat apa ya Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya? Tuhan Yesus datang ke kedua kalinya untuk menghakimi kita. Kalian tahu kan tugas seorang hakim? Hakim itu tugasnya untuk menyatakan apakah seseorang itu berbuat salah atau benar. Tuhan Yesus juga akan datang seperti itu untuk kedua kalinya. Nah, untuk menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, apa sih yang harus kita lakukan selama kita hidup di bumi ini? Yuk kita baca ayatnya dari ayat 35 sampai 36. Ayatnya seperti ini. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Itu loh yang disuruh sama Tuhan Yesus yang harus kita lakukan selama hidup kita. Nah, dari ayat itu, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai anak sekolah minggu? Kita masih kecil, belum bisa punya penghasilan sendiri. Lalu kita nggak boleh keluar. Nah, ada sikap yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini. Salah satunya yang paling gampang, yaitu 1, nolong orang tua. Biasanya di rumah selalu orang tua minta tolong ke kita. Kita harus cepat-cepat bantu orang tua. Yang kedua, contoh yang kedua, selalu berdoa. Itu yang paling penting. Kita berdoa bukan hanya untuk diri kita sendiri aja, tapi kita berdoa buat para dokter, para perawat, para pasien yang lagi sakit. Kita doakan mereka supaya mereka cepat sembuh dan mereka cepat berkumpul dengan keluarganya. Yang ketiga, saat ini di COVID-19 ini banyak orang yang tidak bisa makan seperti kita. Kalau kita punya kelebihan makanan, kita bisa berbagi sama mereka. Nah, untuk mengisi kehidupan kita saat ini, kita bisa saling mengasihi dengan sesama. Gak perlu hal-hal yang ribet, hal-hal yang simpel aja.
dengar-dengaran dengan orang tua itu lebih penting. Apa yang diberitahukan orang tua harus kita lakukan. Nah adik-adik, dari firman ini yuk kita sama-sama saling mengasihi sesama sehingga waktu Tuhan Yesus datang ke dunia kita sudah siap. Kita bisa cerita sama Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus kami sudah mengasihi sesama kami. Yuk kita tutup dalam doa yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Engkau telah mengajarkan kami untuk saling mengasihi sesama kami. Sehingga kami dapat menunggu kehadiran-Mu dengan tetap bersukacita. Tuhan, lindungi kami dalam keadaan seperti ini, lindungi kedua orang tua kami, dan lindungi semua orang-orang yang ada di sekitar kami. Terimalah doa kami yang tidak sempurna ini, hanya ke dalam-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, nah kakak di sini mau perkenalan dulu. Nama kakak Kak Tommy, panggil aja Kak Tom. Nah adik-adik, kakak di sini mau aktivitas, mau bikin kita aktivitas. Nah aktivitas kali ini kita bikinnya agak modern sedikit. Kita pakai gadget, kita boleh pakai HP ataupun pakai laptop. Nanti adik-adik tinggal klik link yang di bawah ini. Oke. Nah, setelah adik-adik masuk ke link yang di bawah, nah adik-adik langsung login aja ke game tersebut. Nah, loginnya itu harus pakai akun Google. Nah, kakak yakin nih adik-adik semua udah punya akun Google. Karena apa? Karena adik-adik udah belajar di rumah selama 3 bulan belajar online. Pasti perlu akun Google kan? Nah, jadi adik-adik tinggal masuk aja ke akun Google terus masuk ke gamenya. Nah, nanti langsung start aja gamenya. Nah, play game. Yes. Nah, nanti start lagi. Nah, nanti ada 8 soal adik-adik. Ada 8 soal yang harus adik-adik jawab. Nah, sistemnya nanti ada yang pilihan berganda, isian, dan juga milih 2 jawaban. Nah, adik-adik tinggal nanti kayak ini nih contohnya. Tuhan sudah menyelamatkan manusia dari dosa, maka kita harus mengikuti perintahnya. Nanti ada skornya tuh adik-adik di atas. Ada di atas skornya, terus kakak harap adik-adik bisa menjawab semua dengan benar. Karena ini ada sistem skor. Sistem skornya adik-adik jawab paling banyak. Nanti ada yang paling tinggi dan paling rendah. Oke, selamat mengerjakan adik-adik yang semangat.
Nah adik-adik, kita hampir mau selesai nih kebaktiannya. Gimana? Kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah melakukan aktivitas. Sekarang kita mau nyanyi satu lagu judulnya This Little Light of Mine. Kenapa sih kita mau nyanyi lagu ini? Karena lagu ini mengingatkan kita kalau kita bisa juga loh jadi terang-terang yang menunjukkan kasih Kristus dalam hati kita, dalam hidup kita juga. Nah, bagaimana caranya Kak? Caranya kita bisa lakukan kebaikan buat orang lain, buat teman-teman, buat papa mama, buat keluarga kita, atau buat orang lain juga. Dengan seperti itu, orang lain bisa lihat, wah ada kasih Kristus dalam hidup kita. Jadi kita mau jadi terang dunia, oke? Yuk kita nyanyi This Little Light of Mine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Everywhere I go. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Ya, adik-adik kita mau tutup kebaktian hari ini, kita mau berdoa, lalu kita lanjutkan dengan Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaktian pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur, kami boleh memuji Engkau, boleh mendengar firman-Mu, dan kami bisa bersukacita dalam beraktivitas. Tuhan, kami mohon ampun Tuhan atas setiap kesalahan yang sudah kami lakukan, biarlah kami bisa menjadi lebih baik lagi. Tuhan, tolong berkati sepanjang hari ini, kami naikkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu semuanya.